Warga, sadar nggak sih kalau belakangan ini bukan cuma suhu udara yang naik? Warga harus tahu kalau harga cabai juga naiknya ngegas. What? Dari pantauan beberapa hari terakhir, harga cabai perlahan-lahan mulai naik. Awalnya cuma naik sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Hingga 2 minggu ini, angka kenaikannya sudah mencapai 10 ribuan. Itu baru kenaikan harga cabai merah dan cabai hijau aja ya warga. Yang paling fantastis nih, kenaikan harga cabai rawit merah yang tembus hingga Rp75.000. Padahal ini jenis cabai favorit yang paling banyak dicari. Kalau sebelumnya itu cabai keriting itu di sekisaran 50.000. Sekarang udah nyampe 60.000. Kalau cabai rawit merah itu yang tadinya cuma 60.000 sekarang udah nyampe 75.000. Naiknya lumayan juga ya warga. Menurut para pedagang, kalau naiknya sudah lebih dari Rp10.000, artinya bukan sekedar kenaikan harga. Kalau untuk di sekarang ini mungkin itu bukan kenaikan, mungkin lebih ke condong ke ganti harga ya. Kalau naik itu mungkin 2.000, 3.000. Tapi kalau untuk sekarang itu lebih dari 10.000. Nggak cuma konsumen aja yang pusing dengan kenaikan harga. Pedagang sayur di Pasar Santa seperti Pak Perang nggak bisa begitu aja menaikkan harga jualannya. Jangan sampai para pelanggan lari gara-gara harga jualannya naik. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda penurunan harga cabai. Dugaan-dugaan penyebab naiknya harga cabai pun beredar. Salah satunya karena faktor cuaca. Kenaikan harga cabai sih sebetulnya bukan hal baru ya warga. Setiap tahun selalu saja ada perubahan harga cabai. Tapi harga cabai biasanya naik pas musim hujan. Tahun ini sih agak berbeda ya warga. Harga cabai naik pas puncak musim kemarau. Biasanya kalau musim hujan kan cabai-cabean itu dia mudah rusak. Nah, semua sejenis sayuran kalau musim hujan itu pasti rusak. Itu yang bikin kenaikan. Di samping petani juga banyak yang kebuang, gagal panen juga, itu yang mempengaruhinya. Cuaca panas mengganggu para petani cabai mendapatkan panen yang optimal. Alhasil, pasokan cabai ke pasar pun tak bisa memenuhi permintaan. Nah, kalau barang sudah sedikit, sementara permintaannya banyak, maka harga pun meroket. Sebagai penjual sayur, Pak Perang harus pintar-pintar putar otak supaya modal jualannya tak terganggu akibat kenaikan harga cabai ini. Cara paling mudah, ia mengurangi stok cabai. Jadi kalau pembeli ogah beli cabai gara-gara harganya mahal, kerugian masih bisa ditekan. Sekarang yang biasanya itu 10 kilo, mungkin setengahnya. Supaya apa? Supaya nggak lebih banyak kerusakannya juga gitu kan. Dengan kondisi harga yang lagi mahal begini. Satu suara dengan pedagang sayur, Titi yang merupakan ibu rumah tangga juga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Tentu saja, kenaikan harga bahan pangan yang jadi konsumsi sehari-hari ini sudah pasti berimbas pada pengeluaran keluarga. Titi harus cermat mengatur uang belanja. Terkadang perlu mengatur menu demi bisa menghemat pengeluaran. Berasa banget, soalnya kan apa-apa perlu cabai ya. Cabai itu biar kalau nggak ada cabai kan nggak enak deh masak ya. Jadi kalau naik begini kan kayaknya terasa banget. Ngaturnya ya pusing juga, soalnya kan buat bayar anak sekolah gitu ya, buat anak sekolah. Terus buat belanja, beli lauknya juga. Jadi harusnya beli daging, jadi beli tempe. Kekhawatiran lain pun muncul. Apa jadinya kalau kenaikan harga ini tak segera ditangani? Bukan tidak mungkin, harga cabai akan semakin pedas menggigit dompet atau bahkan menular hingga ke bahan pangan lain. Kekhawatiran ini bukan tanpa sebab. Kenaikan harga bahan pangan, terutama sayuran, biasanya mulai melonjak saat musim hujan. Panen yang berlimpah serta daya simpan yang pendek menjadi pemicu kenaikan harga bahan pokok. Warga harus tahu, kenaikan harga cabai ternyata nggak berpengaruh pada pedagang bumbu giling. Salah satu lapak bumbu giling di Pasar Kramat Jati tetap menjalankan usaha di tengah melambungnya harga cabai. Kalau buat kita pribadi sih nggak ngaruh karena kita pergunakan fluktuasi harga. Pas cabai murah itu kita kumpulkan. Kalau cabai mahal kita nggak belanja, ngabisin aja yang ada gitu. Usaha bumbu gilingnya tak hanya berkutat seputar bumbu dasar seperti cabai giling atau rempah lain. Ada puluhan bumbu jadi yang dibuat dengan kemasan yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Hampir semua bumbu resep kuliner Nusantara ada di sini, seperti rendang, ayam goreng, dan bumbu-bumbu lainnya.
Khusus untuk bumbu cabai, Bu Sembiring sengaja membuat cabai halus dengan berbagai macam kemasan. Mulai dari harga Rp3.000 per bungkus hingga Rp30.000. Belanja bumbu cabai kayak gini bisa jadi solusi supaya keuangan nggak morat-marit saat harga cabai lagi tinggi ya warga. Ibu Sembiring punya cara agar stok bahan baku bumbu gilingnya tak terganggu dengan kenaikan harga cabai yang terjadi seperti sekarang ini. Karena mereka supplier itu kalau cabai murah itu ditelepon, saya langsung, Bu, cabai murah. Itu, jadi saya nggak turun pasar. Menyimpan stok cabai sebetulnya beresiko ya warga, karena cabai bakal cepat busuk kalau penyimpanannya nggak benar. Makanya, lapak bumbu giling ini memanfaatkan teknologi supaya produknya terbebas dari resiko rusak atau cepat basi. Tembak dengan sinar gamma. Saya cuci, tiris, kadar airnya kurangin, digiling, tembak sinar gamma, kemas masuk gudang. Itu aman dia. Kalau pakai bantuan teknologi sih, pasti bisa menyimpan cabai lebih lama ya warga. Tapi tenang, nggak harus pakai alat-alat canggih kok. Warga harus tahu, dengan cara simple, kita bisa menyimpan cabai sampai berbulan-bulan. Jadi kalau harga cabai lagi tinggi, masih ada stok di rumah.